seharusnya apa yang menjadi jawabannya tepat atas kasus kejahatan yang marak terjadi saat ini? Pertama Mbak adalah memperbaiki, kalau kita bicara hukum, itu tidak hanya soal isi dari hukum. Isi dari hukum itu undang-undang, kebijakan, tapi kita juga membahas bagaimana hukum itu ditegakkan. Di sini kita ngomong soal tata laksana, dari tingkat kepolisian, kejaksaan, kehakiman gitu. Yang kita lihat saat ini, permasalahan bottleneck-nya itu, sumbatannya adalah bagaimana korban melapor gitu. Kalau korban kesulitan dalam melapor saja sudah malu begitu ya? Iya, melapor saja sudah sulit Mbak. Karena pertama mereka tidak tahu bisa berkali-kali. Misalnya kasus yang baru-baru terjadi misalnya itu bisa sampai 4 kali, 8 kali bolak-balik ke kantor polisi. Itu belum lagi nanti bagaimana mereka harus ke psikolognya, itu pendamping hukumnya, itu memakan waktu yang saya sendiri mengalami lebih dari setahun dan sampai sekarang berkas itu tidak pernah naik. Selain Perpu kemudian perbaikan dalam tataran pelaksanaan begitu, apakah Anda menaruh harapan besar terhadap RUU PKS pemberantasan kejahatan seksual yang tengah digodok saat ini? Yang perlu diingat, Perpu ini hanya soal anak. Padahal pemerkosaan itu juga banyak terjadi kepada perempuan. Jadi RUU PKS ini mungkin menjadi salah satu isi hukum yang bisa menjawab kekosongan soal bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Jadi itu adalah payung hukumnya gitu. Jadi ada perlindungan anak dan juga terhadap perempuan diatur dalam RUU PKS. Pak Malik, seperti apa kira-kira? Apa kabar RUU PKS? Ya sebetulnya kan begini, kami tidak pernah menolak RUU PKS ya. Tetapi maksud saya ini kan sekali lagi ini kan situasi genting, situasi luar biasa dan harus cepat disikapi oleh pemerintah. Perpu itu saya kira lebih ideal dan lebih bisa menjawab untuk menghadapi situasi luar biasa ini. Nah, kalau kemudian untuk menjawab secara cepat lewat RUU PKS, sekarang posisi RUU PKS ini kan penghapusan kekerasan sosial ini kan masih dibalik. Dan itu bukan prioritas tahun 2016. Jadi tugas pertama adalah mengangkat agar RUU PKS itu menjadi prioritas 2016. Yang kedua kemudian dibawa ke paripurna. Paripurna setuju nggak PKS itu jadi undang-undang prioritas 2016. Baru kemudian dibawa ke presiden, pemerintah, dan pemerintah kemudian mengeluarkan ampres, setelah itu baru dibahas. Nah pembahasannya, RUU PKS itu kan bukan RUU revisi, tapi RUU utuh. Saya nggak ngerti ada berapa pasal di situ, RUU PKS itu. Nah makanya untuk jangka panjang saya kira boleh dan bisa kemudian berharap agar RUU PKS cepat disahkan, begitu. Tetapi untuk menghadapi situasi luar biasa yang genting hari ini saya kira Perpu saya kira jauh lebih relevan. Sambil kemudian menunggu proses bagaimana RUU PKS nanti dibahas. Dan tapi bagaimana bentuk harmonisasi dan sinkronisasi nanti? Nggak masalah. Nanti pasal-pasal yang ada di Perpu itu juga bisa diakomodasi, bisa ditarik dan menjadi pasal substantif di RUU PKS. Nggak masalah begitu. Jadi PKS mengatur mengenai lebih umum tentang kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap anak, tapi juga kekerasan terhadap perempuan, kejahatan seksual terhadap perempuan. Nggak masalah menurut saya. Nah karena itu saya selalu sampaikan kepada teman-teman, hari ini kita darurat dan butuh kecepatan reaksi dari pemerintah. Dan bagaimana Perpu bisa dilakukan atau dilaksanakan secara efektif menurut Anda? Nah saya kira pertama harus ada, jadi bagian kita Perpu ini harus operasional. Untuk operasional maka harus ada peraturan pemerintah. Bagaimana misalkan untuk melakukan hukuman kebiri itu teknisnya seperti apa. Yang kedua bagaimana kemudian untuk mempublikasi korban. Terus bagaimana kemudian saya kira Pak Jokowi dan pemerintah pusat saya kira harus segera menyiapkan peraturan pemerintahnya seteknis-teknisnya agar persoalan dari Mbak Frini tadi bahwa korban kadang-kadang susah untuk melaporkan ke polisi, kadang dihambat dan sebagainya, mulai Perpu keluar maka Pak Jokowi pemerintah harus membackup itu semua sehingga korban yang menjadi menjadi korban saya kira bisa dengan mudah untuk melaporkan masalahnya kepada aparat penegak hukum. Baik, hari ini Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan juga sudah menyatakan akan segera menerbitkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana. Kita tunggu seperti apa, apakah sebegitu menggigit Perpu untuk memberantas kejahatan seksual yang terjadi hari ini dan besok. Terima kasih Mbak Frenia, Pak Malik, terima kasih sudah berbagi di Kompas Malam.